Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Anak-anakku sekalian, Ibu lihat kelas kita masih banyak sampah di bawah meja dan kursi. Ibu minta tolong ya, tolong pungut sampah yang ada di bawah meja dan kursi kalian. Kemudian kalian letakkan pada tong sampah yang ada di depan kelas. Ya, silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Ya, sudah bersih semuanya ya sekarang. Nah, ketika kelas kita bersih, maka pembelajaran pun akan terasa nyaman. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anakku, Ibu akan bertanya, siapa di sini yang suka membaca? Ya, semuanya suka membaca ya. Ya, cerita apa yang biasa kalian baca? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, novel. Kemudian, Si Kancil, buku mata pelajaran. Wah, hebat sekali. Kalian sudah hebat-hebat semua. Bahwasanya Ibu akan mengingatkan jika buku adalah jendela dunia, di mana ketika kalian banyak membaca cerita ataupun buku, maka wawasan kalian akan luas, pengetahuan kalian akan semakin banyak. Jadi, Ibu sarankan kalian harus wajib membaca setiap harinya ya. Nah, dari membaca tersebut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Bahwasanya tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan informasi yang ada pada teks non-fiksi. Untuk mengetahui cara membuat kesimpulan pada cerita teks non-fiksi. Anak-anakku sekalian, apakah di sini ada yang mengetahui apa itu teks non-fiksi? Ya, Ibu akan menjelaskan. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya atau benar-benar terjadi. Contoh dari teks non-fiksi banyak sekali. Ada biografi, ada sejarah, karya ilmiah, dan laporan hasil percobaan. Di sini biografi adalah riwayat hidup dari seseorang yang ditulis oleh orang lain. Contoh dari biografi, ada yang bisa menyebutkan? Ya, betul sekali. Biografi dari R.A. Kartini. Dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua tadi ada sejarah. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang telah kita pelajari. Contoh dari sejarah, ada yang mengetahui? Ya, pertempuran 5 hari di Semarang, arek-arek Surabaya, penemuan listrik, pandai semuanya. Yang ketiga ada karya ilmiah. Karya ilmiah sendiri adalah karya tulis yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Contohnya jurnal, skripsi, tesis. Kemudian yang terakhir, laporan hasil pengamatan. Bahwasanya laporan hasil pengamatan adalah sebuah
pengamatan percobaan yang telah dilakukan. Di sini setelah kita mengetahui teks non-fiksi dan macam-macam teks non-fiksi, apakah dari anak-anakku sekalian ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan. Menggali di sini bisa diartikan menemukan. Jadi, menggali informasi pada teks non-fiksi adalah menemukan informasi atau pengetahuan dari teks non-fiksi tersebut. Nah, bagaimana Bu caranya agar kita bisa menemukan informasi? Ada langkah-langkahnya anak-anakku. Yang pertama, dengan membaca seksama. Setelah kalian membaca seksama, kalian bisa menandai hal-hal yang penting yang terdapat pada teks. Yang ketiga, kalian bisa menemukan informasi dengan mengajukan pertanyaan. Nah, mengajukan pertanyaan di sini kalian bisa dengan bantuan adik Simba. Ayo di sini, apakah kalian masih ingat apa itu adik Simba? Ya, betul sekali. Adik Simba itu terdiri dari apa yang menanyakan keadaan atau perbuatan. Kemudian ada adik Simba. Di-nya itu di mana? Di mana itu menanyakan tempat. Kemudian dik-nya itu kapan? Menanyakan waktu. Kemudian Simba, si-nya itu siapa? Menanyakan orang atau pelaku. Nah, M-nya di sini ada mengapa. Mengapa itu menanyakan alasan. Nah, kemudian yang terakhir ada bagaimana. Bagaimana di sini menanyakan proses ataupun cara. Nah, di sini Ibu telah menjelaskan bagaimana cara menemukan informasi dalam teks non-fiksi. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, Nadia. Ya, boleh. Nah, ternyata di sini kalian sudah paham semuanya ya tentang bagaimana cara menggali informasi dalam cerita teks non-fiksi. Selanjutnya, Ibu akan memberikan suatu bacaan. Tolong disimak ya. Teks non-fiksi biografi R.A. Kartini yang Ibu tayangkan tadi, di sini kita bisa menggali informasi yang terdapat pada teks tersebut. Salah satunya dengan cara mengajukan pertanyaan. Contohnya sebagai berikut. Apa topik masalah yang ada? Kemudian di mana R.A. Kartini bersekolah? Kemudian kapan R.A. Kartini meninggal? Siapa nama suami R.A. Kartini? Kemudian mengapa dia menuliskan surat untuk teman-temannya? Yang terakhir, bagaimana R.A. Kartini memperjuangkan kaumnya? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan informasi yang ada di teks non-fiksi. Sekarang dijawab ya. Wah, ternyata kalian sudah pandai semuanya. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk membuat kelompok secara berpasang-pasangan. Silahkan. Sudah semuanya ya. Kemudian Ibu akan membagikan cerita pada kalian. Nah, kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Ya, silahkan. Dari awal tadi kita sudah
belajar mengenai banyak hal. Ada yang masih ingat kita belajar apa saja? Ya, kita belajar teks non-fiksi, yaitu teks yang dibuat sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian macam-macam non-fiksi, ada biografi, ada sejarah, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana cara menemukan informasi pada teks non-fiksi. Wah, ternyata dari anak-anakku sekalian sudah paham semuanya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Tolong dikerjakan ya anak-anak sekalian. Wah, hasilnya sudah keluar ya. Jadi nanti yang nilainya di atas KKM, Ibu akan memberikan pengayaan. Sedangkan yang nilainya di bawah KKM, Ibu akan memberikan remedial. Dipahami ya? Sudah semuanya? Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu cukupkan sekian ya. Semoga kalian dapat paham apa yang Ibu sampaikan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.